Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hakikat dan konsep education, learning, and schooling. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu hakikat dan konsep education atau pendidikan. Hakikat pendidikan itu sendiri lebih berorientasi kepada terbentuknya karakter atau kepribadian atau jati diri seseorang. Setiap tahapan pendidikan dievaluasi dan dipantau secara seksama sehingga menjadi jelas apa yang menjadi potensi positif seseorang yang harus dikembangkan dan apa yang menjadi faktor negatif seseorang yang perlu untuk disikapi. JW mengungkapkan bahwa kegiatan pendidikan pada hakikatnya adalah proses pengalaman, tetapi pengalaman ini harus mengarahkan kepada peserta didik kepada pertumbuhan batin, sehingga dengan pertumbuhan batin ini mereka dapat eksis di tengah-tengah lingkungannya dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Konsep education atau pendidikan ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya baik itu dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Crow berpendapat pendidikan adalah pengalaman yang memberikan pengertian, insight, dan penyesuaian bagi peserta didik sehingga dia dapat berkembang dan bertumbuh. Sedangkan Nevenlet memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah usaha mempengaruhi, melindungi, serta memberikan bantuan yang tertuju kepada kedewasaan anak didiknya, atau dengan kata lain membantu anak didik agar cukup mampu dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, dari beberapa pengertian yang dikemukakan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar dapat dikembangkan dan bertumbuh serta menjadi manusia dewasa, bersusila, bertanggung jawab, dan mandiri sesuai dengan cita-cita pendidikan yang telah dirumuskan. Seseorang peserta didik dapat dikatakan dewasa dalam pengertian pendidikan adalah apabila dia memiliki atau menunjukkan ciri-ciri, yakni yang pertama adanya sifat kestabilan atau kemantapan, yang kedua adanya sikap tanggung jawab, dan adanya sifat mandiri. Ada beberapa konsep dasar tentang pendidikan, yaitu pertama, pendidikan berlangsung seumur hidup atau long life education. Yang kedua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan, serta pendidikan merupakan keharusan. Baik, yang selanjutnya yaitu hakikat dan konsep learning atau belajar. Belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan atau reinforcement, sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran atau punishment dan pujian atau reward dari guru atas hasil belajarnya. Menurut pandangan Robert M. Jans bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Hal itu menunjukkan bahwa belajar adalah adanya stimulus yang secara bersamaan dengan isi ingatan mempengaruhi perubahan tingkah laku dan dari waktu ke waktu. Nah, dari beberapa pengertian yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa learning atau belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau peserta didik melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, adapun tujuan dari kegiatan belajar, yakni yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang terakhir yaitu sikap, ataupun yang kita kenal yakni dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, menurut Baharudin dan Esa Nurwahyuni, setidaknya belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Dan yang keempat, yakni perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Nah, tentang belajar ini, Clayton mengklasifikasikan menjadi 4 kategori, yakni yang pertama belajar tentang atau learning how to think, yaitu belajar bagaimana melakukan sesuatu. Misalnya, belajar tentang bersepeda, maka cukup membaca buku-buku, melihat film, dan video tentang cara-cara bersepeda. Yang kedua yaitu belajar melakukan atau learning how to do, yaitu belajar bagaimana melakukan sesuatu. Jika seseorang belajar bersepeda, maka ia akan langsung menaiki sepeda dan mempraktekkan. Yang tidak mustahil, ia akan nabrak kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu belajar menjadi atau learning to be, yaitu belajar memanusiakan manusia. Belajar inilah disebut sebagai proses pembelajaran yang sejati. Dan yang terakhir yaitu belajar hidup bersama atau learning to live together, yaitu bersosialisasi dengan teman sebaya dan melakukan aktivitas belajar bersama. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran antara lain yaitu faktor intern. Yang terdapat dalam faktor intern ini yakni unsur fisiologis dan psikologis siswa. Unsur fisiologis siswa berupa kondisi fisiologis secara umum serta kondisi panca indera. Sedangkan unsur psikologis berupa minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Sedangkan faktor ekstern itu dibagi menjadi 3, yaitu dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Nah, baik itu yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti akan disampaikan oleh Mbak Zaida. Selanjutnya yakni hakikat dan konsep schooling atau sekolah. Yang pertama ada hakikat schooling atau sekolah. Menurut KBBI, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pembelajaran. Sekolah adalah suatu organisasi atau wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan semua sumber daya secara selektif, efektif, dan efisien karena adanya persamaan motif yang membantu peserta didik mencapai kedewasaannya. Jadi dari itu kita menyimpulkan bahwa hakikat schooling bisa disebutkan bahwa hakikat schooling atau sekolah adalah suatu satuan pendidikan yang merupakan wadah kerjasama sekelompok orang untuk tujuan pendidikan secara selektif, efektif, dan efisien untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaannya dengan cara memberi dan menerima ilmu pembelajaran. Yang kedua, konsep schooling atau sekolah. Mengingat pentingnya sekolah bagi perkembangan peserta didik, maka keberadaan sekolah perlu dikelola dengan baik sehingga mendapat hasil yang maksimal dengan memberikan pendidikan yang teratur, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Maka sekolah dikelompokkan dan disusun berdasarkan jenis dan jenjangnya. Sekolah mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama, yakni diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Yang kedua, usia peserta didik di setiap jenjang relatif homogen atau sama. Yang ketiga, dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan program yang diikuti. Yang keempat, materi pendidikan lebih bersifat akademik umum. Yang kelima, menekankan pada mutu sebagai wujud jaminan di masa datang. Sebagai lembaga pendidikan, maka di dalam sekolah terdapat
struktur organisasi yang menunjukkan adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.